Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ustazah Putih dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Izinkan kami kelompok dua menyampaikan materi pada siang pagi menjelang siang hari ini dengan tema tes dan non-tes dalam evaluasi belajar. Next. Yang beranggotakan Farah Anjeli, Ismail Al-Faruqi, dan Muhammad Radifa. Nah, tes dalam evaluasi belajar, pengertiannya. Istilah tes berasal dari kata testum, bahasa Prancis kuno yang diartikan sebagai piring untuk menyisihkan logam mulia. Dalam arti istilah atau imtihan dalam bahasa Arab ditulis dengan ane Anastasi dalam karya tulisnya yang dikutip oleh Hasim dan kawan-kawan. Tes yang dimaksud adalah alat pengukur yang memiliki standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas, serta dapat benar-benar digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan keadaan tingkat laku peserta didik. Kemudian, fungsi tes. Fungsi tes menurut Ana Sujino dalam Rizkiyah 2018 itu dibagi menjadi dua. Pertama, sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam kaitan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Melalui tes tersebut akan dapat diketahui seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Dan ada penggolongan tes. Penggolongan tes dibagi menjadi 5. Yang pertama itu menurut sifatnya. Menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu tes verbal dan tes nonverbal. Tes verbal ini dengan cara menggunakan bahasa sebagai alat tes yang terdiri dari tes tulis dan tes lisan. Dan tes nonverbal itu menggunakan bentuk visual, menggunakan gambar, memberikan tugas dan sebagainya yang membutuhkan respon tindakan atau tingkah laku peserta didik. Terus menurut tujuannya dibagi menjadi 3, yaitu tes bakat, tes inteligensi, dan tes prestasi belajar. Maaf, dibagi menjadi 6. Nah, tes diagnostik, tes sikap, dan tes minat. Tes bakat itu digunakan untuk melidiki bakat seseorang, biasanya untuk mengetahui kemampuan dasar yang bersifat potensial. Kemudian inteligensi, tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Kemudian ada tes prestasi belajar, dilakukan untuk mengetahui prestasi peserta didik dari mata pelajaran yang telah diberikan, sehingga dengan adanya tes hasil belajar, pendidik dapat mengetahui apakah pelajaran yang telah diberikan mencapai tujuan sesuai dengan target yang telah ditentukan atau tidak. Tes diagnostik digunakan untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi peserta didik, terutama kelemahan yang dialami murid saat belajar. Tes diagnostik biasanya dilakukan dengan cara lisan, tertulis, pengetahuan, atau kombinasi dari ketiganya. Kemudian tes sikap. Tes sikap ini untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap sesuatu. Terus ada tes minat. Tes yang digunakan untuk mengetahui minat murid terhadap hal-hal yang disukai. Sehingga melalui tes ini dapat diketahui apa yang disukai dan disenangi oleh peserta didik. Kemudian menurut pembuatannya, tes dapat dikelompokkan menjadi 2, itu tes terstandar dan tes buatan guru.
Tes standar atau tes yang dibakukan mengandung prosedur yang seragam untuk menentukan nilai dan administrasinya. Tes standar bisa membandingkan kemampuan peserta didik satu dengan yang lainnya pada usia atau level yang sama, dan dalam kasus perbandingan ini dilakukan di tingkat nasional. Biasanya terdapat tim khusus dalam pembuatan tes ini. Kemudian tes buatan guru. Tes buatan guru cenderung difokuskan pada tujuan instruksional untuk kelas tertentu. Tes buatan guru adalah tes yang dibuat oleh guru untuk kepentingan prestasi belajar. Terus ada menurut bentuknya. Menurut bentuk soalnya, dikelompokkan menjadi dua. Pertama ada tes uraian dan tes objektif. Tes uraian tes yang bentuk soalnya sedemikian rupa, sehingga memberikan kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas dengan uraian, seperti esai bebas atau esai terbatas. Kemudian ada tes objektif. Tes yang bentuk soalnya sedemikian rupa sehingga memberikan kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas dengan uraian. Berdasarkan secara mengerjakan tes objektif, antara lain melengkapi soal, menjawab singkat, pertanyaan benar salah, menjodohkan pilihan ganda, dan mengelompokkan. Terus tes ditinjau dari objek yang dites. Itu dibagi menjadi dua, tes individual dan tes kelompok. Oke, next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu non-tes. Pengertian non-tes yakni teknik penilaian dengan tidak menggunakan tes, di mana penilaian yang menggunakan teknik ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, mencakup sikap, tingkah laku, sifat, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lainnya. Lalu ada jenis-jenis non-tes. Jenis-jenis non-tes yang merupakan di mana penilaian non-tes ini dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan melakukan pengamatan secara sistematis, yakni melakukan pengamatan secara sistematis atau observasi, melakukan wawancara atau interview, menyebar angket atau kuesioner, memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen atau dokumentari analis. Nah, observasi. Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung, secara cermat yang dilakukan di lokasi atau di lapangan penelitian. Dengan melakukan observasi dan catatan sistematis terhadap fenomena yang diamati, observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi. Dari hasil observasi, peneliti akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya. Oleh karena itu, tujuan observasi untuk memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan atau tempat penelitian. Lalu yang kedua ada wawancara atau interview. Secara umum merupakan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab secara lisan, secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah, serta tujuan yang telah ditentukan. Lalu ada bentuk kuesioner. Yang juga dapat dikatakan sebagai angket, merupakan sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden atau objek ukurnya. Kuesioner ini merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan peneliti mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik objeknya. Lalu yang selanjutnya ada meneliti dokumen-dokumen, yakni evaluasi mengenai hasil belajar peserta didik tanpa menguji atau dengan non-tes dapat dilakukan dengan cara ini, seperti riwayat hidup. Hal seperti ini penting dilakukan dalam rangka mengevaluasi yang berhubungan dengan kejiwaan peserta didik, seperti persepsinya terhadap mata pelajaran tertentu, atau persepsinya terhadap guru, minat, bakat, tingkah laku, atau sikapnya, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu tidak mungkin dievaluasi dengan menggunakan tes sebagai alat ukur. Lalu ada karakteristik instrumen tes yang baik dan benar. Ada beberapa karakteristiknya, ada validasi, reliabilitas, dan
kepraktisan. Yang pertama ada validitas. Validitas dapat diartikan adanya kesesuaian antara tes dengan apa yang ingin diukur dengan menggunakan tes tersebut. Istilah validitas bukan ciri yang terkait dengan tesnya sebagai alat, melainkan lebih pada kesesuaian hasilnya yang dapat diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penyelenggara tesnya. Nah, jadi dapat tidak tepat jika diajukan pertanyaan kayak apakah tes itu valid, melainkan pertanyaannya apakah hasilnya dapat diinterpretasikan sesuai dengan tujuan diselenggarakannya tes itu. Lalu selain itu validitas bukanlah ukuran yang bersifat dikotomis atau valid tidak valid, melainkan ditunjukkan dalam bentuk rentangan atau tingkatan dari yang sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Oke, itu validitas. Lalu yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas bermakna konsisten, keajegan atau hasil atau skor tes yang diperoleh orang yang sama ketika diuji ulang dengan tes yang sama pada situasi yang berbeda atau dari satu pengukuran ke pengukuran yang lain. Jadi istilah reliabilitas juga merupakan ciri yang terkait dengan tes. Reliabilitas tidak bersifat reliable atau tidak reliable, melainkan ditunjukkan dalam rentangan tingkatan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Tingkat reliabilitas yang paling tinggi secara statistik dituliskan dengan angka 100 yang menandakan adanya konsistensi mutlak tanpa perbedaan atau penyimpangan sedikit pun. Lalu ada kepraktisan. Kepraktisan itu salah satu karakteristik instrumen tes yang baik dan benar yang memiliki yang disebutkan juga pada Suharsini 4 kriteria tes praktis, yaitu diantaranya mudah dilakukan. Maksudnya, tidak memerlukan peralatan yang banyak dan memberikan kebebasan kepada peserta tes untuk mengerjakan terlebih dahulu bagian yang dianggap mudah oleh peserta tes. Lalu yang kedua, mudah pemeriksaannya, yang artinya tes tersebut dilengkapi dengan kunci jawaban atau pedoman atau indikator dan lembar jawaban. Lalu selanjutnya dilengkapi dengan petunjuk cara pengerjaan soal tes dengan jelas dan ekonomis. Pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah-langkah dalam membuat instrumen tes yang baik dan benar. Yang pertama itu ada menelaah silabus atau kurikulum. Langkah pertama yang harus ditempuh sebelum menyusun soal tes adalah menelaah silabus kurikulum yang mencakup kompetensi dasar, indikator, dan pokok atau subpokok bahasan sebagai acuan dalam penyusunan tes. Selanjutnya yang kedua yaitu ada membuat kisi-kisi soal tes. Yaitu ada beberapa cara. Yang pertama itu menuliskan kompetensi dasar dan indikator capaian hasil belajar yang terdapat dalam silabus atau kurikulum. Yang kedua itu menuliskan daftar pokok atau subpokok bahasan yang akan diujikan. Yang ketiga itu ada menentukan jumlah butir soal setiap pokok atau subpokok bahasan. Yang keempat ada menentukan bentuk soal tes dalam menentukan tes. Nah, yaitu ada 4 tadi cara membuat kisi-kisi soal tes. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu ada menuliskan butir soal dan pedoman nilai skor. Penulisan butir soal harus mengacu dan sesuai dengan kisi-kisi awal yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, langkah-langkahnya yang keempat, itu ada menelaah butir soal yang telah dibuat. Setelah soal ini perlu dilakukan untuk memperbaiki kekeliruan dan kesalahan yang mungkin masih ditemukan dalam penyusunan soal, sehingga dapat dilakukan revisi yang diperlukan.
Yang kelima, ada melaksanakan uji coba soal. Uji coba soal tes dilakukan agar soal tes tersebut benar-benar baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang keenam ada menganalisis butir soal dan jawaban. Berdasarkan data dan uji coba soal tes tersebut, selanjutnya dilakukan analisis butir soal dan jawaban dengan menggunakan rumus uji validitas dan reliabilitas hasil tes sesuai uji tingkat kesusahan atau tingkat kesulitannya. Selanjutnya yaitu ada memperbaiki dan merakit butir soal. Berdasarkan analisis soal tersebut, jika memang soal yang telah disusun belum memenuhi kualitas yang diharapkan, maka perlu diperbaiki atau direvisi seperlunya. Selanjutnya, melaksanakan tes. Agar tes tersebut dapat memberikan hasil yang benar, dikerjakan dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan. Pelaksanaannya harus dilakukan sebaik mungkin dengan pengawasan yang cermat, tetapi tidak mengganggu konsentrasi para peserta tes. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu menafsirkan hasil tes. Hasil tes berupa data kuantitatif atau skor. Perlu diinterpretasikan sehingga menjadi nilai yang merupakan informasi mengenai tercapaian hasil pembelajaran tersebut. Selanjutnya, tes unsur bahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tes kosakata atau mufrodat, yang kedua qawaid tes. Nah, yang pertama tes unsur bahasa atau al-mufrodat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tes kosakata. Ya, sebentar masih yang tadi. Ya. Tes kosakata ini dikelompokkan menjadi dua. Tes kosakata aktif, yaitu kosakata yang merupakan mufradat yang sering digunakan oleh peserta tes dalam berbicara dan menulis. Yang kedua yaitu ada tes kosakata pasif, yaitu mufradat yang dikenal dan dipahami oleh peserta tes ketika mendengar pembicaraan atau ketika membaca teks. Selanjutnya, tes qawaid. Sebagaimana tes kosakata, tes qawaid juga masuk dalam kelompok tes pemahaman dan tes penggunaan kaidah nahwu sorof dalam konteks kalimat atau paragraf. Ya, next. Selanjutnya yang terakhir itu ada tes keterampilan berbahasa atau maharoh lugawiyah. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tes keterampilan menyimak, maharoh istima. Yang kedua ada keterampilan membaca, al-maharoh al-qiraah. Yang ketiga ada keterampilan berbicara, al-maharatul kalam. Yang keempat ada al-maharatul kitabah atau keterampilan menulis. Yang pertama tadi al-maharoh al-istima. Tes keterampilan menyimak dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik menangkap, memahami, dan menanggapi informasi yang terkandung dalam wacana lisan. Yang kedua yaitu tes keterampilan membaca dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik memahami isi informasi yang terdapat dalam wacana tertulis. Yang ketiga yaitu al-maharatul kalam. Di tes ini, kemampuan berbicara dapat berupa tes berbicara berdasarkan gambar, wawancara, dialog, atau menceritakan peristiwa atau pengalaman. Dan bisa juga berupa, tesnya itu berupa pidato. Yang keempat, maharatul kalam. Kitabah. Dalam mengukur kemampuan menulis, ada beberapa aspek yang mencakup di dalamnya, yaitu al-kitabah as-syakliyah, yaitu teknis
menggunakan huruf-huruf hijaiyah, nah, yang sesuai dengan kaidah penulisan atau tanda baca. Selanjutnya al-mufradat, yaitu pemilihan dan penggunaan kosakata dalam konteks kalimat yang sesuai. Selanjutnya asyag al-sorfiyah wa tarikh an-nahwiyah, itu penguasaan bentuk kata dan struktur kalimat yang tepat. Selanjutnya ada al-mustawa al-lughawiyah, yaitu pemilihan dan penggunaan gaya bahasa formal atau informal sesuai dengan konteks dan situasi komunikasi. Dan selanjutnya ada al-mafahim al-thaqafiyah wa al-hadariyah, yaitu penggunaan bahasa sesuai dengan konteks budaya penutur bahasa target atau bahasa yang sedang dipelajari. Berdasarkan tingkat kemampuan strategik, tes keterampilan menulis bisa dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama tes IMLA, yaitu tes ya menulis atau dikte untuk mengukur kemampuan menulis sekaligus benar. Yang kedua ada tes menulis terikat. Jenis tes ini sesuai untuk pembelajar tingkat pemula. Selanjutnya ada tes menulis membimbing. Jenis tes ini sesuai untuk pembelajar tingkat intermediate. Dan selanjutnya al-ikhtibar, al-kitabah, al-qurrah. Itu jenis tes ini sesuai untuk pembelajar tingkat lanjut atau advance. Sekian dari saya. Maaf, kembalikan ke moderator MC. Baik, terima kasih pada teman-teman kelompok yang telah memaparkan materi pada hari ini. Selanjutnya, buat teman-teman semua yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, sudah ada 2 orang yang ingin bertanya. Dipersilahkan kepada Akhi Torik untuk bertanya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Radifa. Izin bertanya, tadi di fungsi tes itu kan ada tuh sebagai alat mengukur terhadap peserta didik dan sebagai alat mengukur keberhasilan program pengajaran gitu. Ya pada intinya sama gitu. Tapi kan pada prakteknya kayak kita tuh sering kali ngelihat ya, sebenarnya anak ini kayak misalnya di sekolahan agak kurang nih dalam kemampuan bahasa Arabnya gitu. Tapi karena ada tekanan dari luar gitu yang mengharuskan apa tuh keberhasilan minimal berapa persen gitu, akhirnya diloloskan gitu. Yang aslinya tuh sebenarnya nggak mampu gitu, nggak bisa buat dilanjutkan. Itu gimana menurut pandangan kelompok 2? Sama satu lagi, di dalam karakteristik instrumen tes itu kan ada namanya reliabilitas ya. Nah, kalau misalnya kan reliabilitas itu apa tuh kalau misalnya hasil yang kita ujikan pada satu orang tuh sama dengan hasil yang diujikan ke orang lain gitu. Tapi yang jadi pertanyaan tuh gimana kalau misalnya soalnya esai gitu dan penilaiannya dan nilainya tuh beda gitu. Walaupun agak beda jauh misalnya antara 70 sama 80 itu kadang itu kan membuat murid itu jadi iri gitu ya. Akhirnya timbul omongan macam-macam kayak misalnya mentang-mentang anak titipan ini, anak titipan itu. Ya, itu gimana menurut pendapat kelompok kalian tentang reliabilitas tes? Itu aja dari saya. Syukron. Oke, terima kasih pada Akhi Torik atas pertanyaannya.
Untuk teman-teman yang tadi diamanahkan Ustazah Putih untuk bertanya, disiapkan pertanyaannya dari sekarang. Oke, sekarang lanjut ke Hafsah Sarah A. Dipersilahkan untuk bertanya. Baik, saya Hafsah Sarah izin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa tes adalah suatu alat ukur yang memiliki standar objektif. Nah, kalau dalam suatu tes bahasa Arab, standar objektif yang harus dimiliki itu apa aja sih? Terima kasih. Oke, terima kasih pada Hafsah Sarah yang telah bertanya. Oke, selanjutnya yaitu dipersilakan pada Akhi Haikal Fatih. Akhi Haikal Fatih dipersilahkan. Baik, terima kasih Radika. Pada dasarnya untuk melakukan suatu evaluasi itu kita mestinya melakukan pendekatan kepada siswa untuk bisa mengukur sampai mana kemampuan siswa tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana pendekatan gabungan antara tes dan non-tes supaya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan belajar siswa. Afwan Haikal, suaranya terlalu kecil. Bisa diulangin, maaf. Oke, oke. Pada dasarnya untuk melakukan suatu evaluasi itu sebaiknya kita melakukan pendekatan kepada siswa untuk bisa mengukur bagaimana sampai mana kemampuan siswa-siswa itu dalam belajar. Pertanyaannya, bagaimana pendekatan gabungan antara tes dan non-tes dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan belajar siswa? Apakah sudah terdengar? Baik, Haikal, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya penanya terakhir yaitu Nadia Umul Khairat. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya pada kelompok 2. Pertanyaannya itu misalnya di suatu kelas ada seorang murid yang setiap pembelajaran itu dia aktif gitu. Kayak aktif bertanya, menanggapi, segala macam gitu kan. Tapi saat pelaksanaan tes, si anak ini mendapat nilai rendah, bahkan jauh di bawah KKM. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut kelompok kalian, bagaimana cara pengolahan untuk nilai anak yang seperti ini? Bagaimana bisa dipahami? Oke, baik. Nadia dapat dipahami pertanyaannya. Oke, baik. Izin kepada Ustazah Putih dan teman-teman sekalian untuk kelompok kami berdiskusi dahulu untuk berdiskusi atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Mohon izin Ustazah Putih untuk berdiskusi. Dari pertanyaan Hafsah, pertanyaannya itu standar objektif apa yang harus dimiliki dalam tes bahasa Arab.
Betul nggak pertanyaannya? Iya, betul. Ya, dari jawaban itu kelompok kami berdiskusi bahwa standar objektif yang harus dimiliki dalam tes bahasa Arab itu tadi yang ada 4 apa namanya tes, yaitu keempat maharoh dan tes mufrodat serta qawaid, karena hal tersebut itu yang berkaitan dengan kebahasa Araban yang diujikan dan diteskan kepada siswa dalam tes bahasa Arab. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah dapat dipahami? Atau mungkin dari teman-teman kelompok atau teman-teman yang menyimak ingin menambahkan, dipersilakan. Atau dari Hafsal sudah terjawab? Jadi dalam suatu tes bahasa Arab, 4 hal tersebut apakah harus terpenuhi atau misal cukup setengahnya aja gitu, atau bagaimana? Kalau dari apa namanya pembelajaran bahasa Arab, pasti di pembelajaran itu ada gitu ya, maksudnya dalam maharoh kitabah, kiroah, terus istima dan kalam itu pasti disangkut pautkan gitu, apa namanya berkesinambungan gitu. So, jadi menurut kelompok kami itu udah yang objektif, yang paling objektif keempat-empatnya kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Lalu pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh Faroki atau Radifa. Ya, Bismillah. Izin menjawab pertanyaan dari Nadia tadi ya, Nadia Umul. Pertanyaannya, bagaimana cara pengolahan untuk nilai anak yang pas tes tulis itu banyak remetnya, tapi pas kelas itu dia aktif bertanya. Jadi mungkin seorang guru itu biasanya memiliki kriteria penilaian sendiri, di mana biasanya disampaikan di awal pembelajaran. Contohnya pada saat penjelasan RPS, misalkan setiap pertemuan aktif, namun ketika ujian kecil hasilnya nilainya kecil gitu. Di samping itu, guru juga bisa memberikan nilai tambahan kepada murid karena murid tersebut aktif, termasuk ke dalam penilaian sikap. Dan guru itu suka sama murid yang banyak nanya dan aktif. Jadi nilainya nggak full dari hasil ujian gitu. Jadi bisa diambil juga nilai keaktifannya. Gitu, Nadia. Apakah terjawab? Mungkin ada tambahan atau bagaimana, Nadia? Oke, sudah bisa dipahami, Faruk. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Haikal. Pertanyaan bagaimana pendekatan gabungan antara tes dan non-tes supaya memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang gambaran kemajuan siswa.
Oke, baik. Akan saya jawab. Pendekatan gabungan antara tes dan non-tes dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan siswa mereka karena saling melengkapi. Tes dapat memberikan gambaran tentang pemahaman siswa terhadap materi secara langsung. Secara non-tes, seperti observasi, proyek, atau portofolio, dapat menunjukkan keterampilan dan pemahaman siswa dalam konteks nyata, serta aspek-aspek lain seperti kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berkomunikasi. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang kemajuan siswa. Bagaimana, Saudara Haikal? Baik, terima kasih Saudara Radika atas jawabannya. Syukron. Mentorik itu yang pertama, tadi fungsi tes tujuannya itu kan sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Nah, bagaimana kalau misalkan ada murid yang kurang pemahaman bahasa Arabnya, tapi dilulusin sama gurunya karena ada tekanan dari luar, kayak misalkan ada administrasi pembelajaran, minimal ada murid yang paham dan lulus sekian persen kayak gitu. Nah, izin menjawab, menurut kelompok kami, kalau situasi tersebut ini bisa mengakibatkan kayak merugikan, sebenarnya merugikan apa namanya, nggak merugikan sih, kayak peserta didiknya jadi kayak oh ya udah nih lulus gitu, tapi apa penting sebenarnya buat dievaluasi kembali kayak jadi nggak serta merta siswa itu dilulusin dari tesnya yang apa namanya kurang gitu dalam pemahamannya. Lalu pertanyaan yang kedua itu gimana kalau misalkan soalnya esai, namun nilainya itu beda walaupun nggak jauh, mentang-mentang anaknya kayak gimana gitu kan. Gimana tanggapan kelompok kami? Izin menjawab. Tadi itu dalam reliabilitas ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi reliabilitas. Secara garis besarnya itu yang pertama ada faktor instrumen yang mencakup jumlah butir soal, tingkat kesulitannya juga, homogenitas isi soalnya. Lalu yang kedua, subjek atau individunya yang mencakup kemampuan individu, kemampuan memahami cara mengerjakan soal, dan motivasi. Dan seperti yang sudah dipaparkan kemarin juga, kalau misalkan
seorang guru itu menilai tes seseorang atau murid itu tidak boleh melihat kayak latar belakang anaknya gitu. Jadi harus objektif, jangan subjektif. Mungkin itu yang bisa kelompok kami jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari Sudah Putih ada tambahan atau teman-teman yang lain. Baik, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah bertanya serta teman-teman kelompok yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 memohon maaf apabila ada salah kata atau pertanyaan yang belum puas terjawab oleh kelompok kami. Baik, saya kembalikan kepada Ustazah Putih. Oke, baik. Terima kasih ya sudah dijawab dengan baik semua tadi oleh kelompok ini. Pertanyaannya cukup menarik ya. Tadi, tadi saya dengarkan itu pertanyaan dari Hafsah. Tadi Hafsah bertanya tentang standar objektif dalam penilaian ya, Pak Ruki. Nah, Ustazah. Iya, Ya, betul. standar objektif ya, betul ya. Tadi ada berapa Farah Anjeli standar objektif itu? Ada 4 tadi ya? Iya sudah yang Apa saja Maharos tuh? sama yang Qawaid. Mm-mm. Maharos sama Qawaid ya. Sebenarnya gini, standar objektivitas tuh yang tadi dijawab oleh Farah Anjeli di akhir tadi. Kenapa kita harus objektif dalam penilaian? Karena kalau objektif itu artinya kita yang kita nilai adalah objeknya, yaitu hasil pekerjaan si siswa, bukan subjektif. Kalau subjektif itu kita menilai dari sudut pandang siapa siswa yang mengerjakan gitu. Ini maksudnya gini, misalnya saya senang misalnya dengan Farah Anjeli gitu. Jadi Farah Anjeli menjawab apapun saya akan kasih nilai bagus gitu. Tapi mungkin saya tidak senang misalnya dengan salah satu atau beberapa di kelas ini kemudian tidak pernah dikasih nilai yang baik gitu. Nah, itu namanya subjektivitas dalam penilaian gitu. Nah, kenapa penilaian harus objektif? Ya karena memang yang dinilai kemampuannya, bukan personal anaknya. Nah, ini nanti berkaitan lanjut ke pertanyaannya Nadia Umul Khairat tadi ya. Ada anak yang aktif di kelas, tapi begitu menjawab soal, begitu dites kok hasilnya nggak bagus gitu. Sehingga jadi pertanyaan juga bagi guru. Nah, itulah makanya standar objektivitas itu yang perlu kita persiapkan saat nanti teman-teman sudah menjadi guru di kelas gitu. Jadi bukan berarti anak-anak yang aktif di kelas itu ternyata mereka memahami apa yang sedang dipelajari gitu. Jadi kalau itu terjadi, nah tadi dijawab juga oleh kelompok ini, tadi yang jawab Radifa atau Faruki ya yang kaitan dengan penilaian sikap tadi ya. Iya. Ya gitu ya, Faruki berarti tadi ya. Nah, jadi itu memang ada salah satu penilaian yang mana namanya penilaian itu tidak hanya kognitif tapi juga sikap dinilai juga. Itu. Jadi anak ini memiliki keaktifan, jadi diberikan nilai tambahan gitu. Apakah mau dinilai semuanya satu kelas? Bisa juga standar sikap. Tapi kalau mau dinilainya per perorangan gitu ya, yang kayaknya ini agak lain nih anak ini gitu. Nah, baru dikasih nilai plus atau apa atau ada pengurangan nilai atau apa gitu. Tapi pada intinya untuk penilaian itu kita tidak bisa tiba-tiba saat itu kita kurangi nilainya, tidak bisa. Karena untuk menyusun sebuah penilaian itu kita harus menyiapkan terlebih dahulu rubrik penilaiannya. Gitu. Jadi sebelum kita menilai siswa, kita udah siapkan dulu instrumen-instrumen apa saja yang akan dinilai dari anak ini. Jadi pada intinya anak itu tidak akan merasa dirugikan. Gitu. Nah, terus tadi pertanyaan terakhir dari apa menjawab pertanyaan terakhir terkait pertanyaan Torik apa tadi? Torik pertanyaannya? Itu Ustazah, kalau misalnya itu kan tujuan dari tes itu kan sebagai alat pengukuran terhadap peserta didik ya. Tapi Mm-mm. kadang Oh ya, ada itu sekolah yang ada ini ya, ada tekanan gitu. tekanan untuk sekolah. Nah, iya itu.
Nah, kalau ini kita sudah membahasnya sudah lebih atas lagi ya. Jadi kalau yang kita diskusikan saat ini itu kaitannya dengan penilaian pembelajaran di dalam kelas. Di mana satu, penilaian itu harus objektif. Dua, butir-butir soal yang ditanyakan harus valid dan reliable. Gitu. Ketiga, harus sesuai dengan apa yang akan kita ukur. Nah, karena nanti luarannya adalah tujuan pembelajarannya tercapai. Itu. Tapi ada fakta di atasnya. Fakta di atasnya itu ada tekanan terhadap sebuah institusi. Karena ini sekolah favorit gitu. Jadi nilai-nilai anaknya itu juga harus nilai-nilai yang baik, jadi ada tekanan lah ibaratnya dari luar. Nah, kalau itu tuh di luar ininya kita ya, di luar kemampuannya guru di dalam kelas gitu. Tapi yang benar-benar penilaian yang seperti tadi yang kita diskusikan. Cuman pada faktanya memang ada saja tekanan dari luar gitu. Ada saja. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya? Paling tidak teman-teman punya dua penilaian. Penilaian real teman-teman tetap pegang. Penilaian yang diharapkan oleh sekolah ya punya juga gitu. Jadi tapi itu nanti bertentangan loh dengan hati nurani kita sebagai guru. Itu karena sebenarnya gini, pembelajaran itu kan bagaimana kita membuat si anak ini berubah tingkah lakunya, terampil dalam kehidupan dan siap menghadapi kehidupan di luar sana yang ya sangat keras gitu. Saat nilai mereka misalnya sudah dikatrol sejak sekolah, itu nanti begitu saat di dunia kerja, dia akan berbeda nih, kurang tangguh jadinya. Ketangguhannya akan berbeda dengan anak-anak yang memang berasal dari apa namanya, yang memang memiliki nilai-nilai murni gitu. Dampaknya itu sebenarnya itu nanti saat anak-anak ini sudah terjun di masyarakat, sudah harus berani mengambil keputusan gitu. Ya, ya gitulah ya. Kalau sekarang kan lagi zaman politik ya, mungkin udah mau mereda gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya hasil pendidikan di periode sebelumnya juga. Kenapa kok sampai generasi sekarang atau generasi tersebut seperti ini ya? Bagaimana pendidikan di zaman tersebut gitu. Itu ya kalau untuk pertanyaan Torik itu levelnya level ranah atas. Maksudnya ranah atas tuh karena itu sudah menjadi kebijakan di sebuah sekolah gitu. Sementara kita pasti bertentangan dengan hati nurani kita kan. Ini anak nggak mampu, nggak pantas dia dapat nilai sekian gitu. Tapi karena ada apa namanya? Karena ada tekanan dari sekolah ya paling tidak kalian siapkan dua form penilaian. Yang satu memang nilai real yang faktanya anaknya harusnya dapat ini, tapi yang satu nilai yang diharapkan sekolah. Saya kira gitu. Jadi solusinya kita dapat dua-duanya gitu. Begitu ya. Itu apa ya fenomena yang ada tapi kita tidak bisa apa namanya mengelakkan fenomena itu gitu. Memang ada sih di beberapa sekolah yang seperti itu. Gitu. Lalu tadi pertanyaan Umul. Haikal tadi apa ya pertanyaan Haikal tadi? Ya, Ustazah, Iya, tadi pertanyaannya apa tadi Haikal? bagaimana pendekatan gabungan antara tes dan non-tes dapat memberikan gambaran yang komprehensif? Komprehensif. Oh ya. Kalau penilaian non-tes itu apa contohnya? Anjeli. Penilaian non-tes tadi itu yang apa namanya kayak pengamatan siswanya, karakteristiknya, sifat, sikap gitu sih. Ya, atau ada cara lain non-tes itu misalnya dengan wawancara. Wawancara itu bisa juga jadi bagian dari penilaian. Jadi kadang non-tes itu menunjang ya, Haikal. Kadang non-tes itu menunjang hasil penilaian tes. Jadi contohnya non-tes tuh gini, kayak sekarang nih, ke teman-teman kan dibagi ke dalam kelompok, mengerjakan sebuah proyek. Terus keluarlah nilai proyeknya kan. Kelompok ini dapat nilai proyek misalnya 88, artinya kelompok ini dapat nilai A gitu. Tapi secara individu saya tidak tahu apakah tiga orang di kelompok ini, Radifa, Faruqi dengan Farah Anjeli,
memiliki beban tugas yang sama atau tidak gitu. Saya tidak tahu gitu. Nah, akhirnya saya menggunakan penilaian non-tes melalui wawancara misalnya. Saya wawancara lah tiga-tiganya nih dari mereka, saya tanya, kamu ngerjain apa? Kamu ngerjain apa? Kamu ngerjain apa? Gitu. Kemudian intinya saya menggali informasi sehingga saya mengetahui siapa orang yang paling berperan di balik kelompok ini. Apakah hanya satu orang atau ketiga-tiganya berperan? Kalau ketiga-tiganya berperan, artinya itu akan menunjang tambahan penilaian. Tapi kalau ada salah satu yang berperan, ya berarti yang lain nilainya akan diturunkan sedikit, gitu. Seperti itu. Jadi kadang dia menjadi penunjang. Sama halnya dengan misalnya ada tes, biasanya tes untuk mendapatkan pekerjaan gitu kan. Biasanya kan ada dua tuh tesnya. Ada tes tulis, ada tes lisan. Nah itu kira-kira penilaian non-tes itu seperti itu. Dia lebih kepada untuk menunjang hasil penilaian tes. Gitu. Gitu ya, jadi bisa wawancara. Observasi pun juga bisa, misalnya kayak tadi diamati oleh gurunya, itu secara non-tes. Diamati perilaku anaknya, dilihat nilainya, apakah ada perubahan atau perkembangan atau peningkatan gitu ya. Jadi sebenarnya non-tes itu bisa dilakukan, tapi dia menjadi penunjang untuk tes itu sendiri. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian nanti teman-teman kan akhir dari perkuliahan ini adalah diminta untuk membuat soal ya. Diminta untuk membuat sejumlah butir soal yang valid dan reliabel. Nah, setelah teman-teman membuat soal yang valid dan reliabel, itu harapannya teman-teman sudah siap nanti begitu terjun ke sekolah, sudah bisa mengajar, sudah bisa membuat soal yang sesuai dengan butir pertanyaan. Nah, kemudian kalau non-tes itu kadang memang ada yang ada rubriknya, ada yang tidak. Tapi bagusnya sih pakai rubrik ya. Kalau rubrik itu ibaratnya kita tahu poin-poin apa saja yang akan diukur gitu. Misalnya gini, kayak teman-teman deh mau melakukan wawancara. Pasti di kepala teman-teman tuh udah ada poin-poin yang harus ditanyakan. Nah, tapi faktanya ketika hari wawancara tuh pasti ada yang lupa gitu. Aduh, tadi ini lupa ditanyain gitu. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya rubrik. Rubrik itu kita seperti mencatat di sebuah dokumen, dia ibaratnya kayak kisi-kisi. Jadi kayak poin-poin yang harus ditanyakan. Gitu. Nah, sehingga setiap penilaian itu membutuhkan yang namanya rubrik. Kayak ada rubrik penilaian. Misalnya rubrik sikap. Dari sikap itu apa saja sih yang mau dinilai? Tutur kata si anak, perilaku si anak gitu. Perilakunya gimana? Tutur katanya gimana? Oh, ini anak sopan gitu. Oh, ini anak kalau komunikasi pilihan katanya kurang kurang apa ya? Kurang dapat menempatkan diri gitu karena berbicara dengan guru seperti berbicara dengan murid-muridnya gitu. Oh, mungkin nanti dengan adanya penilaian sikap, nah jadi kita sebagai guru nanti bisa juga mengevaluasi si anak. Gitu. Nah, nanti kamu kalau komunikasi sama orang yang lebih tua gitu sambil diajarkan juga bisa gitu. Gitu ya. Jadi mungkin itu untuk pembahasan kita hari ini. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Cukup bisa dipahami pembahasan hari ini? Ada tes, ada non-tes ya. Tes artinya kita membuat soal. Baik soalnya itu dijawab secara tulis dengan berbagai macam moda, mau pakai kertas, mau pakai media, mau pakai apa gitu, silakan. Mau pakai media, mau pakai kertas, mau dia pilihan ganda, mau dia esai, mau dia uraian, mau dia mencocokkan dan lain-lain itu silakan. Kemudian saya bisa sampaikan apa namanya bentuk soal yang bagaimana yang paling baik gitu. Saya tidak bisa menjawab kalau itu karena semuanya baik. Jadi pilihan ganda, ada yang bilang pilihan ganda itu lemah. Saya kira tidak. Pilihan ganda itu tidak lemah, tapi bergantung bagaimana kita menyusun butir-butir pilihan jawabannya. Gitu. Kalau ya kita tidak pandai mengatur butir-butir jawabannya, ya akhirnya anak-anak langsung tahu gitu. Oh, ini jawaban paling panjang nih dari A, B, C, D, E. Yang paling panjang ini pasti ini jawabannya. Gitu. Atau yang agak berbeda sedikit ini, oh pasti ini jawabannya gitu. Jadi sebenarnya itu kepandaian dari si penyusun soal untuk membuat pilihan jawaban. Gitu. Itu kalau untuk soal tes. Kemudian kalau untuk soal non tes itu sifatnya lebih kepada untuk
apa namanya penunjang dari tes itu sendiri. Apabila dibutuhkan wawancara, apabila dibutuhkan pengamatan dan lain-lain. Tuh, ya, oke. Bisa kita cukupkan perkuliahan hari ini? Oke, baik. Kita beri reaksi tepuk tangan dulu untuk Faruqi, Radifa, dengan Farah Anjeli. Sudah dapat mempresentasikan dan menjawab pertanyaan dengan baik. Oke, daftar hadir, form daftar hadir jangan lupa diisi oleh teman-teman yang hadir ya. Karena 11.20 ya, 2 menit lagi nanti saya tutup. Tuh. Baik, terima kasih kehadiran teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di pekan yang akan datang ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.